pretense. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. Halo teman-teman, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi dengan Dixes for You. Teman-teman di rumah pasti sudah menunggu salah satu konten dari Dixes for You ya. Nah, di konten kali ini Dixes for You akan mengusung tema tantangan dan peluang akuntan Indonesia dalam penerapan standar akuntansi internasional 2023. Apa sih sebenarnya standar akuntansi internasional itu? Sobat Dixes tahu nggak nih kira-kira jika standar akuntansi internasional 2023 diterapkan, apa saja tantangan yang dihadapi oleh para akuntan? Apakah peluang untuk profesi akuntan semakin besar atau sebaliknya? Yuk simak penjelasannya dengan baik ya. IFRS, International Financial Reporting Standard, merupakan standar akuntansi global tunggal yang berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi yang berdasarkan prinsip, meliputi pertimbangan profesional yang kuat, dan pengungkapan yang jelas serta transparan mengenai substansi ekonomi transaksi hingga mencapai simpulan tertentu. IFRS rupanya bukan hal yang asing bagi lembaga keuangan tanah air. Indonesia sudah mengadopsi tahap pertama dari konversi IFRS pada 1 Januari 2012 yang secara material sama dengan IFRS versi tanggal 1 Januari 2009. Standar akuntansi internasional di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh atau baru sebagian. Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam melakukan konvergensi IFRS terdapat dua macam strategi adopsi, yaitu Big Bang Strategy dan Gradual Strategy. Big Bang Strategy mengadopsi IFRS secara penuh yang digunakan oleh negara-negara maju. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap yang digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami juga akan menjelaskan sedikit terkait tentang IFRS 17. IFRS 17 yang memiliki pengertian standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan International Financial Reporting System Board yang mengatur perlakuan akuntansi yang disepakati secara internasional untuk kontrak-kontrak asuransi. Tujuan umum dari IFRS 17 adalah untuk menyediakan accounting model yang lebih berguna dan konsisten untuk kontrak asuransi yang diterbitkan oleh entitas sehingga dapat meningkatkan komparabilitas laporan keuangan. IFRS 17 menetapkan prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak asuransi dalam lingkup standar. Lalu, apa saja sih tantangan profesi akuntan dalam penerapan standar akuntansi internasional? Tantangan profesi akuntan dalam penerapan standar akuntansi internasional adalah 1. Kurangnya infrastruktur data yang canggih di Indonesia. IFRS 17 ini mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur teknologi serta tuntutan untuk data sistem yang lebih baik di organisasi. Sehingga secara tidak langsung akuntan harus bisa menguasai teknologi yang digunakan. 2. Kurangnya SDM akuntansi dan aktuaria yang mumpuni di Indonesia. Dengan ini, maka akuntan dituntut untuk memiliki skill yang mumpuni baik hard skill maupun soft skill. Akuntan juga harus memiliki pemahaman yang luas mengenai dunia bisnis, menguasai cara pengoperasian teknologi akuntansi seperti big data, blockchain, dan lainnya, serta memiliki kemampuan menganalisis dan menggunakan informasi dalam format big data dan literasi teknologi dengan memahami cara kerja akuntansi internasional. Lalu, apa saja sih peluang profesi akuntan akibat penerapan standar akuntansi internasional?
Peluang profesi akuntan akibat penerapan standar akuntansi internasional adalah 1. Peluang profesi akuntansi di mana akuntan dapat bekerja di semua sektor perekonomian, terkhusus bagi akuntan yang menguasai IFRS dengan baik. 2. Terbukanya kesempatan bagi akuntan untuk berprofesi menjadi akuntan publik dan akuntan umum. 3. Kebutuhan jasa akuntan publik semakin meningkat. Konvergensi ke IFRS akan meningkatkan kompleksitas pengenalan konsep nilai wajar dan nilai tunai dalam pengukuran aset dan liabilitas, yang mana dalam penggunaannya banyak menggunakan estimasi dan pertimbangan, sehingga memerlukan tenaga appraisal dan aktuaris. Oleh karena itu, organisasi dan perusahaan harus beradaptasi dengan cara-cara baru dalam beroperasi. Namun, persiapan menuju IFRS 17 harus tetap berlanjut, dan pelaku bisnis didorong untuk memanfaatkan waktu yang mereka miliki sebaik-baiknya demi memastikan implementasi IFRS 17 di 2023. Kira-kira apa saja kesiapan Indonesia dalam konvergensi standar akuntansi internasional? Kesiapan Indonesia dalam konvergensi standar akuntansi internasional yang pertama, konvergensi IFRS dengan PSAK sangat penting bagi Indonesia guna menjamin daya saing nasional. 2. Tata cara pelaporan dari Generally Accepted Accounting Principle, PSAK atau lainnya ke IFRS berdampak luas, karena IFRS akan menjadi kompetensi wajib baru bagi para akuntan. 3. Perubahan yang berkelanjutan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar global terhadap informasi keuangan tiap-tiap perusahaan, sehingga diharapkan para akuntan siap untuk menghadapi kondisi tersebut. 4. Dengan kesiapan tersebut, perusahaan besar di Indonesia akan mampu bertransaksi secara global termasuk merger dan akuisisi lintas negara. 5. Untuk perusahaan kecil dan menengah, DSAK telah mengesahkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, yang mana sasarannya adalah entitas yang tidak memiliki tanggung jawab akuntabilitas kepada publik. Ada beberapa langkah seorang akuntan dalam menghadapi standar akuntansi internasional, di antaranya 1. Kesadaran bahwa revolusi industri 4.0 menghadirkan peluang baru. 2. Pembangunan kurikulum yang relevan. 3. Pengembangan sumber daya manusia di bidang akuntansi. 4. Penerapan standar yang tinggi atau rising out. 5. Memperkuat regulasi profesi. 6. Mengikuti sertifikasi yang berkaitan dengan bidang akuntansi untuk memperkuat kemampuan dan ilmu di bidang akuntansi. 7. Memperluas kolaborasi dengan berbagai perusahaan dan akuntan profesional. Dari pembahasan mengenai tantangan dan peluang akuntan Indonesia dalam penerapan standar akuntansi internasional 2023, perlu banyak persiapan dan kesiapan dalam pelaksanaannya. Teknologi yang semakin berkembang membuat para akuntan perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Selain itu, penerapan standar akuntansi internasional 2023 ini juga memiliki tujuan yang jelas. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sedikit membahas tentang tantangan dan peluang akuntan Indonesia dalam penerapan standar akuntansi internasional 2023 di Content Success for You ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk follow sosial media Himasi, serta subscribe, like, dan tinggalkan komen positif. Jangan lewatkan video-video penting dan menarik lainnya dari kami ya. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli cendera mata. Sampai jumpa di lain waktu, semoga kita sehat semua. Matur nuwun, bye-bye.